jamaah kuliah subuh Masjid Jariyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kuliah subuh kita pekan yang lalu, kita sudah semakin mengerti dan semakin memahami bahwa hidayah yang ada pada setiap kita, pada setiap orang, sesungguhnya terdiri dari 4 jenis hidayah yang lalu kita sebutkan namanya dan sudah kita bahas apa yang dimaksud dengan hidayah itu. Hidayah ghairiyah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hidayah ilayah. Lalu yang ketiga, hidayah taufik. Dan yang keempat, kemarin kita bahas, disebut dengan hidayah syiar. Pada subuh yang berbahagia ini, kita akan melanjutkannya dengan membahas materi siapa mereka yang tergolong sudah mendapat hidayah itu. Apa tanda-tandanya, apa ciri-cirinya bagi mereka yang sudah mendapatkan hidayah tersebut. Karena yang lalu kita sampaikan bahwa jangan sampai seseorang merasa seolah-olah sudah dapat hidayah, padahal kalau diperhatikan benar-benar, kayaknya justru masih jauh dari hidayah. Cuma bahasa orang sekarang, perasaan yang bersangkutan saja, baper, bawa perasaan seolah-olah merasa sudah dapat hidayah, padahal tanda-tandanya tidak ada sama dia. Atau ada orang yang terlalu pede, terlalu percaya diri, seolah-olah merasa sudah dapat hidayah, padahal ada perbuatan-perbuatannya justru menggambarkan seolah-olah belum atau tidak mendapatkan hidayah. Maka untuk mengetahui tanda-tanda orang yang sudah mendapatkan hidayah tersebut, ada firman Allah di dalam Al-Quran pada surah At-Taubah ayat 18. Ayat ini selalu juga dituliskan di dalam tulisan-tulisan kaligrafi yang ada di masjid-masjid. Di masjid kita saya tidak lihat, kalau yang di samping tidak ada tulisannya. Kalau yang di depan ini karena saya belakangi tidak terbaca saya. Adakah di sana kalimat innama ya'muru masajidallah? Ada? Depan sini tidak ada? Tidak ya? Nah, dalam surah At-Taubah ayat 18 tersebut bunyinya itu sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah
kalimat, ada di ujung ayat ada kalimat yang bunyinya tadi fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Fa'asa kalau bahasa kita, mudah-mudahan, semoga ulaika mereka itu ayyakunu adalah keberadaan mereka minal muhtadin, termasuk orang-orang yang mendapat hidayah dari Allah. Mudah-mudahan mereka itu, keadaan mereka berarti ada tanda-tanda untuk mereka bahwa mereka itu adalah bahagian orang yang mendapatkan hidayah dari Allah. Jadi dikunci dengan ayat itu di ujungnya. Ulaika ayyakunu minal muhtadin. Mereka itulah orang-orang yang sudah ada tanda-tanda bahwa mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ulaika mereka itu, maka kita timbul pertanyaan, siapa mereka? Siapa mereka yang sudah termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah minal muhtadin? Maka dari pangkal ayatnya kita akan lihat satu persatu siapa mereka. Maka di awal ayat tadi disebutkan innama ya'muru masajidallah. Innama sesungguhnya ya'muru masajidallah, dialah orang yang pemakmur masajidallah, masjid-masjid Allah. Maka sederhana memahaminya, kalau seseorang tidak ada di dalam dirinya, di dalam hatinya kegemaran, keinginan untuk memakmurkan rumah-rumah Allah, maka ya kita harus berani dan jujur mengatakan yang bersangkutan belum termasuk ulaika ayyakunu minal muhtadin, belum termasuk mereka-mereka atau orang-orang yang benar-benar mendapatkan hidayah itu. Bisa jadi perasaannya saja dapat hidayah, tapi memakmurkan masjid tidak ada dalam keinginannya, apalagi dalam prakteknya. Maka bisa kita pahamkan, kalau ke masjid cuma sepekan sekali, dia menunaikan kewajiban sholat Jumatnya, tapi itu bukan merupakan ciri pemakmur masjid. Kenapa? Karena sholat Jumat tidak boleh dilakukan kecuali di masjid. Maka dia harus ke masjid. Maka bukan dikarenakan berciri sebagai pemakmur masjid, tapi karena memang terpaksa harus dilakukan di masjid. Sholat Jumat tidak boleh di rumah, sholat Jumat tidak boleh dilakukan sendiri, wajib di masjid. Tapi sholat keseharian kita, terutama sholat fardu 5 waktu kita, ada yang berpahaman boleh sendiri di rumah kan, boleh sendiri di kantor kan, di ruang kerja kan. Nah, tapi ada orang yang dia berusaha untuk menunaikannya di masjid. Ada keinginan di dalam dirinya, walaupun sholat 5 waktu tidak wajib di masjid, tapi dia perjuangkan, dia lakukan itu di masjid dengan niat untuk mengambil keutamaan sholat itu. Misalnya, kalau sudah di masjid pasti dilakukan berjamaah. Kalau sudah di masjid pasti dilakukan di awal waktu. Maka terniat juga dalam hatinya dia ingin memakmurkan masjid
dengan sholat 5 waktu yang dia kerjakan, maka orang seperti ini itu tergolong ulaika ayyakunu minal muhtadin, tergolong orang-orang yang sudah ada tanda-tanda mendapat hidayah dari Allah. Jadi itu tadi bedanya. Oh, dia sepekan sekali ke masjid sholat Jumat kan berarti sudah memakmurkan masjid? Tidak, dia terpaksa harus ke masjid. Kenapa? Karena sholat Jumat tidak boleh di tempat lain kecuali di masjid. Sementara tadi kita sebutkan sholat 5 waktu bisa dilakukan dimanapun, maka orang yang melakukannya di masjid ada keinginannya untuk memakmurkan masjid dengan sholat-sholat yang dia lakukan, maka itu bertanda ada itu pada diri orang tersebut. Itu yang pertama. Baru kemudian ayatnya berikutnya kata Allah, orang-orang yang memakmurkan masjid itu, ya, ditanya lagi, siapa pemakmur masjid itu? Jadi ayat ini menerangkan siapa pemakmur masjid. Nanti disebutkan ayat ini 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Lalu disebutkan tadi di ujung ayat, mereka itulah orang-orang yang tergolong sudah dapat hidayah. Jadi selain dia pemakmur masjid, ciri-ciri pemakmur masjid itu juga diperlihatkan. Selain dia sebagai ciri pemakmur masjid, maka dia juga adalah ciri orang yang sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kita lihat, innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid Allah, rumah-rumah Allah, di antaranya adalah man amana billah. Pemakmur masjid yang sesungguhnya itu adalah man, orang-orang yang amana billah, yang benar-benar beriman kepada Allah. Jadi kita syukuri tanda yang selama ini ada pada pemakmur masjid itu, bahwa dia dipastikan adalah orang yang beriman kepada Allah. Orang yang tidak atau lemah keimanannya kepada Allah, maka dia tidak akan pernah menjadi yang mengurus masjid Allah, tidak akan pernah menjadi pemakmur masjid. Kalau dia sudah tidak menjadi pemakmur masjid, maka dia bukan ulaika ayyakunu minal muhtadin, dia bukan tergolong orang yang mendapatkan hidayah dari Allah. Coba untuk penjelasannya itu. Siapa orang yang mendapat hidayah? Termasuk dia yang memakmurkan masjid. Siapa mereka yang memakmurkan masjid? Mereka orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri pemakmur masjid yang pertama. Nah, maka dari itu Bapak dan Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah, kita yang ahlul masajid ini, kita yang menjadi ya'muru masajid Allah, yang menjadi pemakmur rumah Allah ini, perkuatlah, kokohkanlah amana billah, keimanan kita kepada Allah. Maka bisa dipahami kenapa orang yang memakmurkan masjid itu adalah tergolong orang yang beriman kepada Allah. Pasti ada keyakinan dengan memakmurkan masjid Allah akan berikan penilaian dan ganjaran balasan terhadap amalan perbuatannya yang memakmurkan masjid tersebut. Pasti. Nah, baru kemudian Bapak dan Ibu disebutkan wal yaumil akhir, man amana billah wal yaumil akhir. Waw di situ bermakna wa man amana bil yaumil akhir.
masjid itu selain dia orang yang beriman kepada Allah, dia juga tergolong orang yang wal yaumil akhir, amana bil yaumil akhir, orang yang beriman benar-benar dengan hari akhir. Kenapa dia menjadi pemakmur masjid? Karena dia beriman kepada hari akhir. Memang ada apa dengan hari akhir? Dia punya keyakinan yang dia lakukan, yang dia kerjakan dalam rangka memakmurkan masjid. Dia punya keimanan Allah akan memberikan balasan nanti, baik di dunia maupun di hari akhir. Akan ada balasannya ini, Bapak dan Ibu jemaah dirahmati oleh Allah. Nah, berarti apa? Orang yang malas memakmurkan masjid, jangan-jangan tipis keimanannya, baik kepada Allah maupun kepada hari akhir. Seolah-olah memakmurkan masjid itu, dia tidak punya keyakinan itu pekerjaan yang istimewa. Memakmurkan masjid itu seolah dianggap bukan kelebihan. Memakmurkan masjid itu dianggap biasa-biasa saja. Padahal tadi disebutkan pemakmur masjid itu adalah orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan kemudian beriman kepada hari akhir. Dia yakin Allah akan membalas apa yang dia kerjakan dengan memakmurkan masjid itu, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala terlebih nanti di alam akhir. Dia yakin itu kepadanya. Maka kita lihat keyakinan kita. Dasarilah, landasilah yang kita lakukan selama ini. Melakukan solat-solat kita di masjid, melaksanakan majelis-majelis taklim, kuliah subuh di masjid. Itu dalam rangka kita memakmurkan masjid, dan itu berangkat dari keyakinan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita beriman, percaya kepada hari akhir yang nanti semua akan kita terima balasannya di sana. Yang tergolong sebagai pemakmur masjid, dia akan menerima balasan memakmurkan masjid itu nanti di sana. Dia yakin, beriman dia, itu tadi disebutkan. Dan kita juga beriman, kita yakin orang yang tidak berkeinginan serta memang tidak dipraktekkan memakmurkan masjid-masjidnya, maka dia tergolong orang yang tidak begitu yakin akan ada balasan Allah terhadap pekerjaan memakmurkan masjid-masjid tersebut. Nah, jadi innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya mereka yang atau orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah mereka yang beriman kepada Allah, yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka yang beriman kepada hari akhir. Keimanannya kepada Allah itu menandakan ulaika ayyakunu minal muhtadin. Itu petunjuk hidayah dari Allah. Keyakinan dan keimanannya, percayanya kepada hari akhir, tempat mempertanggungjawabkan segala sesuatu, itu merupakan hidayah sama dia, merupakan petunjuk sama dia, sehingga dia lakukan. Dia menjadi orang yang mengurus masjid Allah kita. Baru kemudian ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang memakmurkan masjid itu, selain mereka adalah orang beriman kepada Allah, kemudian mereka itu juga adalah orang yang beriman kepada hari akhirat, kepada hari kiamat, adanya hari yang terakhir, yang kekal dan abadi nanti. Maka yang ketiga disebutkan di ayat ini, wa aqamas shalah. Mereka lah orang yang benar-benar menegakkan sholat, yang memakmurkan masjid, mengerjakan sholatnya di masjid. Dia berusaha mengerjakan sholatnya di masjid, wa aqamas shalah. Maka
dia adalah orang yang benar-benar menegakkan sholatnya. Dia bukan sekedar mengerjakannya saja, bukan sekedar melepas rodinya saja. Sholat itu bukan dia kerjakan sekedar melepas menggugurkan kewajibannya saja, tapi sholat yang dia lakukan itu dengan benar-benar adalah sebagai pertanda dia sudah mendapatkan hidayah dari Allah. Makanya sholatnya itu menjadi tanda bahwa dia adalah seorang pemakmur masjid. Dia adalah yang mengurus masjid Allah. Dia adalah pemakmur rumah-rumah Allah. Coba lihat kan, supaya jangan kita katakan tadi ada yang terlalu kepedean, merasa sudah dapat hidayah tapi jarang ke masjid, merasa sudah dapat hidayah enggan ke masjid, kecuali tadi kita sebut sholat Jumatnya saja dia ke masjid. Itu pun karena wajib di masjid. Andai kata sholat Jumat itu boleh dilakukan sendirian, maka kenyataan yang akan kita lihat adalah orang-orang yang sholat seperti sholat 5 waktu. Dia kerjakan sendiri. Kenapa? Karena boleh. Andai kata Jumat itu boleh dikerjakan sendirian, maka kita akan bisa saksikan orang sholat Jumat akan seperti sholat-sholat dia yang lainnya. Untunglah sholat Jumat itu tidak boleh dilakukan sendirian. Dia wajib berjamaah dan di satu tempat yang dinamakan masjid, di sana dia harus dilakukan. Nah, itu yang ketiga, tanda orang yang pemakmur masjid, dan itu sebagai tanda orang yang sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wa aqamas shalah, tanda pemakmur masjid itu benar-benar menegakkan sholat, dan sholatnya tidak dia biarkan begitu saja, dia lakukan sebisanya saja. Yang penting dia sudah ngerti berdiri, yang penting dia sudah ngerti takbir, yang penting dia sudah ngerti ruku, yang penting dia sudah ngerti sujud. Walaupun kadang-kadang bagaimana cara mengangkat tangan ketika takbir tidak dia ketahui, bagaimana melakukan ruku sesuai tuntunan dia tidak peduli, bagaimana sujud itu dikerjakan, bagaimana duduk di dalam sholat itu. Sehingga kita tengok bermacam ragam cara orang duduk, bermacam ragam cara orang sujud, bermacam-macam ragam cara orang mengangkat tangan, bersedekah dan lain-lain sebagainya. Dia tidak pernah peduli, ingin tahu bagaimana mengangkat tangan waktu bertakbir diajarkan Nabi, bagaimana bersedekah yang diajarkan Nabi, dia tidak kepingin tahu itu. Bagaimana Nabi mengajarkan ruku, bagaimana Nabi ketika sujud, bagaimana Nabi ketika duduk. Dengan duduk yang bermacam nama kita ingat, ada duduk istirahat, ada duduk antara dua sujud, ada duduk tasyahud awal, ada duduk tahiyat akhir, yang masing-masing memiliki perbedaan. Tapi ada orang yang tidak mau tahu. Wa aqamas shalah, benar-benar menegakkan sholat itu tidak ada keinginan baginya, sehingga memang dia kerjakan itu, tapi tidak pernah dengan dasar bahwa itu sudah dia pelajari. Sudah ku pelajari ngangkat tangan itu seperti ini, bukan seperti itu dia. Sudah ku pelajari rukuk sujud itu begini, tidak pernah itu dia pelajari. Dia lakukan saja, berarti dia mengerjakannya, tapi belum tergolong menegakkannya. Maka ini ciri yang ketiga dari orang yang memakmurkan masjid, dan menjadi ciri yang keempat orang-orang yang benar sudah mendapat hidayah dari Allah. Baru kemudian disebutkan dalam ayat tersebut wa ataz zakah,
nego-nego dengan zakatnya sendiri, baik itu zakat mal, zakat hartanya, zakat profesinya, maupun zakat fitrah. Kalau zakat fitrah mungkin tidak sebegitulah, karena ukurannya kecil, cuma 2,5 kilo beras, cuma 30.000 uang. Tapi menyangkut zakat mal, zakat harta, banyak orang yang tidak sungguh-sungguh menghitung hartanya. Dia keluarkan saja secara kasar global saja, tidak berhati-hati. Terutama dengan zakat profesinya, dia tidak benar-benar berhati-hati. Dia hitung kasar saja, gaji sebulan sekian. Padahal kalau dihitung benar-benar, bisa jadi lebih dari itu. Karena katakan ada penghasilan tambahan dari sini, ada dari sini, ada dari sini. Kalau tidak benar-benar dihitung, dicatat, maka bisa jadi akan terdapat kesalahan ketika menunaikannya. Maka orang yang benar-benar memakmurkan masjid, yang sekaligus benar-benar sudah mendapatkan hidayah, maka dia wa'atas zakat. Dia juga akan menunaikan zakatnya dengan sejujur-jujurnya. Tidak asal dia keluarkan saja. Tapi juga kadang-kadang kalau masih lumayan Ustaz dikeluarkan, ada orang yang tidak mengeluarkan sama sekali. Karena menurut dia harta itu harus harta yang berlimpah baru ada zakatnya. Padahal yang kita ketahui tidak. Syaratnya, targetnya bukan berlimpah, tapi mencukupi saja nisabnya. Itulah target itu nisab, bukan melimpah, tapi nisabnya itu sudah tercapai. Haulnya, usia harta itu 1 tahun minimal di tangannya atau lebih dan lain sebagainya, maka itulah yang menjadi target dan syarat. Orang yang memakmur masjid, dia pasti berhati-hati Bapak dan Ibu. Orang yang benar-benar sudah dapat hidayah, dia pasti akan hati-hati. Saya tidak tahu kita atau semua orang. Mudah-mudahan semua kita insya Allah berhati-hati, ya. Seperti saya sangat-sangat berhati-hati Bapak dan Ibu. Jadi kadang rezeki yang datang itu sumbernya dari bermacam-macam. Ada yang memang kita sebut sebagai gaji, tapi ada yang kita sebut sebagai di luar dari itu, seperti istilah ada insentif namanya, ada honorarium namanya, atau ada pemberian orang untuk pribadi kita. Nah itu sampai sekarang walau 1 rupiah pun itu tetap saya catat Bapak dan Ibu. Saya bahkan mencatatnya harian. Kenapa? Karena memang sehari-hari rezeki itu kita dapatkan. Subuh dapat rezeki sekian, catat. Nanti siang dapat rezeki sekian, catat. Malam dapat rezeki sekian, catat. Tanggal semalam juga begitu, tanggal besok juga begitu. 1 bulan tutup, tanggal 30, tanggal 31 jumlahkan. Tanggal 1 sekian, tanggal 2 sekian, tanggal 3 sekian, sampai tanggal 30 jumlahnya sekian. Semua gaji, insentif, honorarium jadikan 1. Sekian jumlahnya kalikan 2,5%. Sekian jumlahnya tercatat ya. 2,5% bulan Januari sekian, 2,5% bulan Februari sekian, 2,5% bulan ini sekian, 12 bulan totalnya sekian. Itulah yang kita tunaikan. Kenapa? Ada kekhawatiran kita, karena memang yang 2,5% itu minimal, itu adalah merupakan
orang lain yang Allah titipkan sama kita. Milik siapa itu? Innamas shadaqatu, kata Allah dalam Al-Quran, lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubihim wa fir riqab wa banis sabil. Ada 8 golongan yang berhak atas zakat harta, zakat penghasilan yang mau kita keluarkan itu. Semakin kuat hidayah itu pada diri kita, akan semakin berhati-hati kita terhadap zakat kita. Itu tadi, terhadap 4 hal itu tadi kita akan berhati-hati. Man amana billah, kita akan semakin berhati-hati dengan keimanan kita kepada Allah. Semakin berkualitaskah atau semakin menurun melemah? Semakin kuatkah atau semakin rendah? Kita akan peduli dengan itu. Karena apa? Tadi ayyakuna minal muhtadin. Kalau sudah ada ciri-ciri hidayah itu pada diri kita, kemudian wal yaumil akhir, kita kuatkan keimanan kita. Kita yakin di akhirat nanti kita akan diperiksa. Kita yakin di hari akhirat nanti semua kita akan ditanya tentang apa yang ada pada diri kita. Yakin kita di akhirat nanti kita akan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan. Kita yakin itu tanda adanya hidayah pada diri kita. Kita yakin nanti ada jembatan Shiratal Mustaqim di sana yang harus kita lewati. Yakin kita itu pertanda hidayah itu ada sama kita. Kita yakin nanti di sana pada akhirnya cuma ada 2 tempat. 2 tempat, tidak ada 3. 2, yang satu di surga dan yang kedua tempatnya adalah di neraka. Tidak ada di antara surga dan neraka. Tidak ada tempat bainal al-manzilatu bainal manzilatain, tidak ada. Tidak ada tempat di antara kedua tempat itu. Kalau tidak di surga maka di neraka. Kita yakin itu. Mau pilih ke surga atau mau pilih ke neraka, maka hidayah itu akan menguatkan pilihan kita tersebut. Wa aqamas shalah, kita bukan cuma mengerjakan sholat, tapi kita menegakkan sholat. Bahkan kita tambah terus ilmu kita tentang sholat kita. Kita tidak menganggap sudah cukup. Kita tidak menganggap sudah pas lah ini. Kita tidak menganggap itu, karena terbukti selama ini majelis-majelis tentang materi sholat itu kita tekuni, itu kita senangi. Maka itu adalah pertanda kita ini ulaika ayyakunu minal muhtadin. Adanya hidup hidayah itu pada diri kita. Baru kemudian wa'ataz zakat. Awas. 4, jangan ada yang cacat satu pun. Man amana billah, rasa dia sudah mantap. Wal yaumil akhir, rasa dia sudah kuat. Wa qama shalah, sudah dilakukan. Wa ataz zakat, nyangkut. Awas. Wa ataz zakatnya, dia tidak disiplin menghitungnya. Kemudian tidak disiplin menyalurkannya. Awas. Berarti ada yang nyangkut, ada syarat itu yang kurang satu. Kalau syarat itu kurang, berarti yang mur masajidallahnya belum sepenuh hati, dia menjadi pemakmur masjid. Kemudian ulaika ayyakunu minal muhtadinnya, dia belum benar-benar mendapatkan hidayah itu. Baru yang terakhir disebutkan. Ini berarti yang kelima dari tanda-tanda orang yang memakmurkan masjid, dan ini berarti tanda yang keenam bagi orang yang sudah mendapatkan hidayah. Apa itu? Kata Allah dalam ayat itu, walam yakhsha illallah. Walam yakhsha, dia tidak punya rasa takut, dia tidak punya rasa takut illallah, kecuali takutnya hanya kepada Allah. Kalau dia takutnya hanya kepada Allah, maka tadi yang pertama, man amana billah, dia pasti takut kalau tidak beriman kepada Allah.
kepada orang yang tidak mempersoalkan keimanannya, tapi dia takut kepada Allah kalau keimanannya itu justru nanti dianggap dipersoalkan oleh Allah. Dia memakmurkan masjid itu bukan karena takut sama siapa-siapa, tapi illallah. Dia makmurkan masjid karena takut kepada Allah. Dia beriman kepada Allah karena takut kepada Allah. Kemudian dia beriman kepada hari akhirat karena takutnya kepada Allah. Dia kerjakan, dia tegakkan sholatnya karena takutnya kepada Allah. Dia tunaikan benar-benar zakatnya karena takutnya kepada Allah. Yang seperti itu tanda ciri bahwa dia adalah pemakmur masjid sejati. Dialah pemakmur masjid yang sesungguhnya, dan dia orang yang bukan perasaannya saja, tapi memang sudah dia buktikan bahwa dia adalah orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ditutuplah ayat tadi dengan kalimat yang kita sebutkan di awal tadi, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Insyaallah fa'asa, insyaallah dengan memakmurkan masjid, dengan beriman kepada Allah, fa'asa, dengan beriman kepada hari akhirat, fa'asa, dengan menegakkan solat yang sebenar-benarnya, fa'asa, dengan wa'ataz zakat, menunaikan zakatnya dengan sebaik-baiknya, sedisiplin-disiplinnya, fa'asa, walam yakhsha illallah, maka fa'asa itu merupakan tanda mudah-mudahan bahwa ayyakunu minal muhtadin, yang bersangkutan sudah mendapatkan hidayah dari Allah, sudah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak dan Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah, kita bisa mencerminkan ayat ini kepada diri kita masing-masing. Capaian-capaian kita tentang tadi, jika kita memang ingin menjadi orang yang benar-benar mendapat hidayah, apakah ciri yang 6 tadi sudah ada sama kita? Atau apakah kita ingin disebut sebagai pemakmur masjid sejati? Maka apakah ciri yang 5 tadi itu sudah ada sama kita atau belum? Tapi yang jelas selama ini itu semua sedang kita perjuangkan, sedang kita usahakan. Makanya selama ini kita tetap menjadi ya'muru masajid Allah, menjadi pemakmur rumah Allah, baik dengan ibadah-ibadah sholat kita maupun dengan majelis-majelis ilmu kita, majelis kuliah subuh kita yang rutin kita lakukan. Ciri-ciri itu harapannya sudah ada sama kita, tinggal kita membangunnya terus, tinggal kita menguatkan dan mengokohkannya terus. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan karena waktu yang sangat terbatas. Insya Allah dialog, diskusi, tanya jawab pada hari ini kita tiadakan dulu. Insya Allah pada pertemuan kita yang akan datang kita punya waktu untuk berdiskusi dan berdialog. Insya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah pertemukan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat pada majelis yang mulia ini, pada kuliah subuh kita yang akan datang. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahma wa 'amalan shalihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.